Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan memberi tutorial tentang bagaimana pemrograman CNC milling pada Mastercam X5. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah jobset ya. Langsung saja kita gambar pada Mastercam. Nah, yang pertama ini ya, yang sisi terluar persegi 100x100. Kita keluarkan dulu garis sumbunya 9, lalu rectangle ini anchor to center, lalu 100, ini juga 100, kita centang. Nah, kemudian ini persegi yang kedua, dia punya dimensi 70 dikali 70 kali 70. Nah, yang terakhir yang ini ya, yang paling dalam 60 kali 60 ini 60. Kita centang. Nah, kemudian kita buat lingkaran yang tengah, dia punya diameter yang ini 20 mili. Kita isikan di diameternya 20, kita centang. Kemudian kita fillet dulu ya, yang ini yang sisi terluar ini fillet 15, yang dalam 10 mili. Fillet 15. Lalu kita apply, kita isikan lagi radius 10 yang dalam, lalu yang ini kita centang. Kemudian kita gambar yang ini ya, yang lingkaran, yang lubang, berarti jaraknya benar 100 kurangi 80, 20 bagi 2, 10 ya. Berarti ini dari bawah 10, dari kiri juga 10. Oke, kita langsung saja kita offset ya, offset yang benar, expand offset kontur aja nggak apa-apa, langsung kita centang, kita isikan. Nah, ini kan dia sudah 10 ya, tapi arahnya keluar. Kalau kita pengen arahnya ke dalam, tinggal kita reverse ini direction. Nah, kita centang, kita cek dulu apakah 80. Oke, aman. Langsung kita buat lingkarannya, dia diameter 8 dan yang terakhir 8. Oke, kita centang. Nah, garis ini bisa kita hapus ya. Oke, nah kita sudah selesai untuk menggambar sketsa 2 dimensinya. Kemudian kita menuju ke mesin type, lalu kita pilih mill ya, yang milling, lalu kita pilih yang default, lalu kita expand properties. Selanjutnya kita akan mengatur material mentahnya ya, pada menu stock setup. Nah, ini kita pilih yang select corner, kita pilih kiri atas sampai kanan bawah. Nah, untuk tebal benda itu kan 30 ya, 30 kita lebih untuk facing, kita lebih 2 mili.
Nah, kalau di sini lebih 2 mili, berarti di sini juga kita tuliskan 2 mili. Kita centang, kita isometri. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan facing ya, facing terlebih dahulu. Kita buat latihan 2 gitu aja, apa-apa. Kita pilih garis yang terkeluar, lalu kita centang. Bentar. Nah, untuk tool kita pakai saja tool. Di sini kan radiusnya 10 ya. Kita pakai saja yang berarti berapa? Diameter 16 ya, nggak apa-apa. Nah, ini create new tool. Ini kita isikan 16. Overallnya kita isikan 50, nggak apa-apa. Ini 45. Oh, ini 50. Ini 45, lalu ini 40. Lalu kita menuju ke parameter. Kita calculate speed and fit ya. Langsung kita centang, nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk tool 16 sendiri dia tool nomor 1. Oke. Nah, pada cut parameter kita bebas memilih sebenarnya ya. Saya biasanya pakai yang zigzag saja. Nah, pada depth of cut kita hidupkan. Untuk maksimal row stepnya kita isikan 0,5 ya. Jadi dia setiap pemakanan itu 0,5 mili. Untuk finish cutnya ini adalah jumlah finishing ya, kita buat 1 kali aja nggak apa-apa. Nah, pada saat finishing ini berapa, disisakan berapa, saya buat saja 0,4. Oke, lalu di sini Q tool down kita hidupkan. Pada linkin parameter kita buat absolute semua. Nah, pada top of stock kita isikan tadi kita lebih berapa mili, kan tadi di stock setup kan kita lebih 2 mili ya, 2 mili di atas Z0, kita isikan 2. Nah, depthnya 0, kita centang. Oke, jadi dia itu totalnya 5 kali pemakanan ya, 5 kali pemakanan. Untuk langkah selanjutnya saya akan membuat kontur ya. Ini kontur terluar dengan kedalaman 18 mili. Kita buat saja mill toolpad kontur, pilih garis yang ini yang terluar, kita centang. Nah, kita pakai saja tool yang tadi sama, nggak apa-apa. Lalu pada cut parameter kita biarkan ya yang ini. Nah, pada depth of cut kita samakan dengan yang tadi. Untuk setiap step pemakanan yaitu 0,5. Pada finish cut kita isikan 1. Pada finish step ini adalah penyisaan ketika akan melakukan finishing. Kita buat 0,3 atau 0,4 nggak apa-apa. Kemudian ini linkin parameter. Untuk brick throw kita kosongi dulu, multipass kita kosongi, dan steps kita kosongi ya. Nah, pada linkin parameter ini kita buat absolute semua. Nah, top of stock ini dia mulai penyayatan di Z0 kan, kita isikan 0. Ini dia kan mulai penyayatan di sini Z0 dengan kedalaman 18 mili, min 18. Kita centang. Kita verify, kita coba dulu. Nah, dia kan masih ada penyisaan ya. Gimana caranya? Caranya kita ubah di
multipass ya, kita tambahi. Nah ini multipass kita hidupkan. Ini kan jumlah penyayatan, keliling penyayatannya kita isikan 2. Untuk spacingnya ini terserah ya, intinya harus lebih kecil daripada diameter. Kan diameter kita tadi 16 toolnya, ini tool 16. Misalkan saya pengen buat di sini 12, nggak apa-apa, kita centang. Nah kita coba verify lagi, kita simulasikan. Oke, aman. Nah kemudian nah saya sudah membuat kontur terluar ya. Untuk langkah selanjutnya saya akan membuat pocket ini ya, yang pocket ini, pocket toolpad, lalu pocket, kita pilih garis yang ini, kita centang. Nah untuk tool kita samakan ya dengan yang tadi. Nah yang kita ubah itu, nah ini kita bebas memilih yang mana saja, tapi saya seringnya pakai yang ini, antara 2 ini, paralel spiral. Nah yang paling penting di sini kalau pocket kita harus hidupkan helix atau ramping ya, kan dia ini mulai penyayatan di tengah, jadi harus kita hidupkan pada bagian helix atau rampingnya. Nah kita buat saja yang helix, nggak apa-apa. Pada finishing kita biarkan dulu, lalu kita menuju ke depth of cut. Depth of cut ini kita hidupkan. Nah pada bagian max row step kita isikan 0,5, finish cut 1 kali, ketika finishing dia makan 0,3, lalu gitu dot. Di sini pada linkin parameter kita buat absolute semua. Nah untuk kedalamannya yaitu min 18 ya, ini min 18. Nah pada top of stock kita isikan 0, karena kan dia mulai penyayatan di Z0 ya, di Z0. Lalu kita centang, kita simulasikan. Oke. Nah langkah berikutnya saya akan membuat pocket yang sebelah sini ya. Nah dia ini tembus benda. Cara cepatnya pocket yang ini bisa kita copy paste, kita copy dulu, lalu kita paste, kita ganti untuk jalur toolpadnya, kita region all, kita pilih yang ini, kita centang. Nah untuk linkin parameter harus kita ubah ya. Dia kan tembus, jadi untuk depth of cut nya kita buat saja min 32 gitu aja, nggak apa-apa, min 32. Nah dia mulai penyayatan kan nggak mungkin kan dari Z0, karena kan ini sudah kita saya tadi ya, jadi dia mulai nyayat di titik ini, yaitu di titik min 18. Nah pada bagian top of stock kita tuliskan min 18, kita centang, lalu kita simulasikan.
Oke, untuk sementara kita simulasikan semua dulu. Oke. Nah, untuk langkah terakhir kita akan melakukan yang namanya pengeboran ya. Ada 4 titik di sini. Untuk bornya sendiri dia punya diameter ini 8 mili ya. Langsung saja kita buat mill tool pad lalu drill. Ini kita pilih 4 titik. Kita centang. Nah, toolnya kan belum terdapat di library sini. Kita buat toolnya, klik kanan, create new tool. Untuk tipenya yang drill. Nah, untuk diameter kita ubah menjadi 8. Overallnya kita buat 50. Pada solder kita buat 45 nggak apa-apa. Untuk floatnya kita buat saja 40 mili. Oke. Lalu kita menuju ke bagian parameter. Kita kalkulasi untuk kecepatan potong dan juga kecepatan spindle-nya. Nah, kita centang. Untuk bor ini kita taruh di tool nomor 2. Oke. Nah, pada kata parameter kita ubah menjadi pack drill ya. Bisa cibrik bisa. Tapi saya seringnya pakai ini pack drill. Nah, setiap pemakanan dia itu makan 2 mili aja nggak apa-apa. Pada linkin parameter kita buat absolute ya. Nah, depth of cut-nya ini kan dia tembus kan. Terus kita isikan min 30 nggak apa-apa, min 30. Lalu ini karena kan bor itu ada lancipnya kan, kita kalkulasi lagi, kita centang. Nah, top of stocknya kan dia mulai penyayatan nggak dari Z0 sini kan, tapi dari ini sisi yang sudah tersayat oleh kontur yang kita buat tadi. Jadi dia mulai nyayat di Z-min 18. Min 18. Kita centang. Nah, setelah sudah kita select all. Lalu kita coba simulasikan. Jadi kita sudah melakukan pemrograman ya teman-teman ya. Benda sudah kita program. Nah, kita bisa melihat total berjalannya pahat itu berapa mili ya di mesin. Caranya kita select all, kita ke backplot, lalu ini kita expand pada info ya. Nah, di sini bisa kita lihat total pemakanannya yaitu sekitar 1 jam ya, 1 jam 8 menit. Nah, biasanya ini aktual dengan yang ada di mesin CNC. Nah, seperti itu. Nah, misalkan nih saya pengen mengeluarkan G-code-nya, bisa kita select all, masuk ini, lalu kita ke menu post select operation, ini yang logonya G1, kita centang saja. Kita taruh sini nggak apa-apa, langsung saja kita centang. Nah, jadi ini program yang
nantinya dimasukkan ke mesin milling. Berapa baris? 7.000. Oke. Jadi sekian ya video yang dapat saya tutorialkan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.